Kayaknya bukan saya doang deh yang ngerasa pendapatan kita selama sebulan itu kok benar-benar pas-pasan ya. Kayaknya susah banget gitu pengen beli ini, pengen beli itu. Ya nggak kayak orang-orang hebat di sosial media sana gitu, di YouTube, di TikTok. Mereka itu pinter banget ya nyari uang dan mengelola keuangan. Kunci dari kesuksesan adalah kerja keras, percaya sama aku. Saya mau cerita dikit aja soal hal yang akhir-akhir ini sering banget mutar di kepala saya. Jadi beberapa waktu lalu saya ngerasa lagi capek banget. Bukan karena kerjaan tapi karena satu hal yang kelihatannya sepele tapi ternyata ngaruh ke semuanya, yaitu soal duit. Ya, uang. Uang yang nggak tahu kenapa selalu cepet banget habis. Kayak gini contohnya. Saya baru gajian. Hari itu juga langsung kepotong buat bayar ini itu. Listrik, kuota, cicilan, sama hal-hal rutin yang sebenarnya udah wajib selama sebulan ke depan. Tapi tetap aja, pas buka e-banking, saldo udah tipis banget. Dan saya cuma bisa duduk ngeliatin layar handphone terus mikir. Ya udah gitu. Itu bikin dada saya agak nyesek. Tapi saya nggak tahu harus ngeluh ke siapa. Soalnya dalam pikiran saya, oh gini kali ya hidup jadi orang yang bukan anak kecil lagi. Makin lama saya pikirin, makin saya ngerasa kalau ini nggak sehat. Dan saya harus cari tahu ini itu apa dan bagaimana solusinya. Saya bukan orang yang boros-boros amat, tapi kok ya tiap bulan ngerasanya kayak kejar-kejaran gitu. Dan itu kadang bikin saya capek, kadang bikin cemas, jadinya nggak fokus buat berkarya. Kayak hidup itu jadi cuma soal bertahan nyambungin hidup dari tanggal tua ke tanggal muda aja, sampai gajian gitu. Sampai hari ini, tadi, saya nemuin istilah financial anxiety. Saya nggak ngulik dalam-dalam sih, tapi intinya ini tuh rasa cemas karena kondisi keuangan yang nggak pasti. Dan saya jadi mikir, oh jadi ini yang selama ini saya rasain ya. Ternyata rasa was-was tiap ngecek saldo, rasa bersalah tiap belanja online. Kayak saya happy ya beli sesuatu tapi ya uangnya berkurang. Ada rasa gimana gitu. Nah itu termasuk bentuk kecil dari kegelisahan yang saya simpan sendiri dan termasuk financial anxiety. Saya sempat mikir, oh berarti solusinya ya harus cari duit lebih banyak dong. Apakah kamu punya pekerjaan sampingan untukku? Kalau saya banyak uang mungkin saya nggak akan cemas soal keuangan. Tapi ternyata ya kita tahu ya nggak segampang itu. Cari kerjaan tambahan itu nggak gampang, sulit banget. Apalagi dengan waktu yang terbatas dan kondisi yang terbatas. Dan ternyata setelah saya baca soal financial anxiety ini, rasa cemas soal keuangan itu nggak cuma dirasain sama orang yang penghasilannya pas-pasan, apalagi yang kekurangan. Tapi ternyata yang banyak duit juga ngerasain kok yang namanya rasa cemas soal keuangan. Oh, it looks like I have to spend a lot more money. Nah kan sama aja, yang penghasilannya banyak juga mereka punya rasa cemas soal keuangan. Dan benar, saya juga lihat di sekitar saya aja gitu, ada orang yang secara penghasilan lebih tinggi dari saya, tapi tetap anxious, tetap ngerasa kurang, tetap takut soal keuangan, tetap mikir keras soal ngatur keuangan, soal cicilan dan sebagainya. Dan akhirnya saya setelah baca, saya nyadar, mungkin bukan cuma soal nominal, tapi soal rasa aman yang belum dibangun. Saya juga lihat banyak orang yang penghasilannya di bawah saya, tapi hidupnya lurus-lurus saja, kayak tenang gitu. Jadi ternyata solusinya, saya harus berdamai dulu dengan keadaan saya. Ya kalau penghasilan saya itu pas-pasan, supaya saya sadar bisa menekan rasa keinginan di atas kebutuhan, menghilangkan rasa iri atau membandingkan dengan kondisi orang lain. Nah dengan sadar penghasilan saya pas-pasan, saya jadi tetap punya motivasi, baik itu nyari penghasilan tambahan atau mencari cara mengelola keuangan dari keadaan kalau keuangan saya itu nggak baik-baik aja.
Dan menurut saya dari yang saya baca ini ya make sense, masuk akal gitu. Dari situ juga saya mulai mikir pelan-pelan, mungkin saya nggak bisa langsung punya tabungan gede, tapi saya bisa mulai nyisihin dikit gitu. Mungkin saya belum bisa investasi ini itu, tapi saya bisa berhenti bandingin diri sama orang lain. Atau intinya, mungkin saya belum aman soal keuangan, tapi saya bisa belajar buat merasa cukup. Saya juga mikir, belajar menerima bahwa nggak apa-apa kalau sekarang belum stabil, nggak harus langsung punya semua jawabannya, baik itu nyari tambahan atau nyari solusi mengatur keuangan. Yang penting saya jalan terus. Saya usahain yang saya bisa. Dan saya sadar rasa takut itu emang nggak enak, tapi bukan berarti saya harus kabur dari rasa takut itu. Mungkin itu aja. Makasih udah dengerin curhatan saya. Saya nggak tahu cerita ini berguna atau enggak, soalnya nggak ada solusi yang pasti ya soal keuangan di video ini. Mungkin bisa dicari di channel YouTube lain, tapi buat saya ngomongin ini aja udah ngebantu karena saya cukup capek soal keuangan. Dan akhirnya saya masukin dalam sebuah visual journal ini gitu. Semoga yang nonton ini saya doain kalian gak ngerasa capek soal keuangan. Kalaupun iya, mungkin bisa kasih ruang dulu buat diri sendiri, buat santai dulu, cari kegiatan sendiri dulu. Hidup ini emang sering gak pasti, tapi kita bisa belajar buat tetap jalan terus. Semoga kita bisa keluar dari financial anxiety. Terima kasih sudah nonton sampai sini. See you on next video.